Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sejamaah Siara, selamat menunaikan ibadah subuh pagi. Untuk mitra yang menjalankannya, tentunya untuk bilang yang dikasih dan sekitarnya. Alhamdulillah kita kembali lagi dengan pengajian Bagi Maghrib ya mitra ya. Tidak asing lagi bersama narasumber kita Gus Edward Abu Bakar. Nah, buat kita sejauh siang yang ingin bertanya nanti tentang pembahasan kita di malam hari ini, baik itu terkait dengan topik yang akan dibahas nanti atau di luar dari topik boleh-boleh saja mitra ya. Silakan mitra hubungi di 08 186 1003 ya, di WhatsApp-nya. Dan di studio sudah ada Gus Edward Abu Bakar, sudah dari tadi bahkan sholat maghrib di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bun, sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah itu yang saya harapkan. Amin. Kemarin mungkin ada job ya, Joni nggak ketemu. Iya, Ya pokoknya yang namanya Ustadz tuh keliling deh nggak ada putusnya ya. Untuk alhamdulillah. memberikan kajian kepada masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya. Baik Gus, tentunya pengajian Mbak Maghrib ini ada yang akan disampaikan, mungkin ada topik ya, topiknya silakan aja, topiknya apa? Saya tahu tapi rahasia dulu. Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, segala doanya, harapannya, cita-citanya semoga Allah ijabah. Di studio ada Bunda Fitri dan Bang Tian. Mudah-mudahan Bunda Fitri dan Bang Tian serta keluarga besarnya diberikan sehat walafiat panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doa-doanya, harapannya dan cita-citanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mitra Gangga, hari ini pembahasan yang berjudul etika orang yang beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Pelajaran dari hadis tersebut, yang pertama, iman terkait langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Islam menyerukan kepada sesuatu yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di kalangan individu masyarakat muslim. Yang ketiga, termasuk kesempurnaan iman adalah perkataan yang baik dan diam dari selainnya. Yang keempat, berlebih-lebihan dalam pembicaraan dapat menyebabkan kehancuran. Sedangkan menjaga pembicaraan merupakan jalan keselamatan. Yang kelima, Islam sangat menjaga agar seorang muslim berbicara apa yang bermanfaat dan mencegah perkataan apa yang diharamkan dalam setiap kondisi. Yang keenam, tidak memperbanyak pembicaraan yang diperbolehkan karena hal tersebut dapat menyeret kepada perbuatan yang diharamkan atau yang dimakruhkan oleh agama. Yang ketujuh, termasuk kesempurnaan iman adalah menghormati tetangganya dan memperhatikan serta tidak menyakitinya. Yang kedelapan, wajib berbicara saat dibutuhkan
khususnya jika bertujuan menerangkan yang hak dan beramal yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang munkar. Yang kesembilan, memuliakan tamu termasuk di antara kemuliaan akhlak dan pertanda komitmen terhadap syariat Islam. Yang sepuluh, anjuran untuk mempergauli orang lain dengan baik. Hadis tersebut juga berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama berkaitan dengan menjaga perkataan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisi malaikat pengawas, yaitu Raqib dan Atid, yang senantiasa sedia menerima dan menulisnya. Quran surat Al-Qaf ayat 18. Yang kedua, hubungan baik dengan tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsanan. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba. Wal jaril khunubi wasahibi bil janbi wa banis sabil. Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan tetangga yang dekat, juga tetangga yang jauh, dan rekan sejawat dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang ketiga, dalam firman Allah juga menjelaskan mengenai sikap mulia terhadap tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samini faqatarabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Artinya, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan, ketika mereka masuk mendapatkan lalu memberi salam dengan berkata, salam sejahtera kepadamu. Ia menjawab, salam sejahteramu, sambil berkata di dalam hati, mereka ini orang-orang yang tidak dikenal. Kemudian dia masuk mendapatkan ahli rumahnya, serta di bawahnya keluar seekor anak lembu gemuk yang dipanggang. Lalu dihidangkan kepada mereka sambil berkata, silakan kamu makan. Dijelaskan, difirmankan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 27. Baik mitra, sangatlah penting kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, orang Islam, memiliki etika, memiliki akhlak untuk diri kita pribadi, untuk ibu bapak kita, untuk kerabat kita, saudara kita, anak yatim, fakir miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan juga disebutkan untuk orang yang terlantar, salah satunya adalah musafir, dan juga siapapun yang kita akan bantu. Itu adalah anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, siapa orang yang beriman kepada Allah, maka dia berbicaralah yang baik atau diam. Siapa orang yang beriman kepada Allah, maka dia menghormati tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah, maka dia menghormati tamunya. Sangatlah jelas nasihat Nabi Muhammad SAW
kita wajib dan harus mesti menjaga, menghormati makhluk-makhluk Allah yang lain, terutama orang tua kita dan tetangga-tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, itu untuk Gus Edward tadi paparan mengenai topik itu pengajian datang ini etika berteman. Ternyata banyak sekali poin-poin atau item-item yang harus kita jalani dalam hidup bertetangga sebagai orang yang beriman. Tadi disebutkan kesempurnaan iman yang baik, kemudian menjaga pembicaraan, berbicara yang manfaat, sedikit berbicara, kemudian menghormati tetangganya. Nah ini yang perlu kita jalankan ya, karena sejauh-jauhnya saudara itu yang paling dekat adalah tetangga. Ketika kita punya masalah atau mungkin ketika kita punya musibah ya, tetangga dulu yang tahu. Tetangga dulu yang tahu tentang saudara. Kemudian berbicara bila perlu, kemudian memuliakan kamu dan sebagainya dan sebagainya. Baik sekali, ini poin-poin yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana untuk kita menjadikan keharmonisan bertetangga, sementara tetangga itu, apalagi tetangga yang baru, gitu yang baru datang, terus kadang-kadang itu suka salah paham ya, Gus ya. Bagaimana cara kita agar kita selalu harmonis, terutama dengan tetangga yang baru? Bagaimana, Gus? Ya, pertama kita berbicara yang baik atau diam. Misalkan ada tetangga yang baru, ya kita sambut dengan salam kenal, saya sebelah, mudah-mudahan betah di sini. Ya mungkin nanti kalau saya mengganggu, anak saya mengganggu, berisik, mohon maaf. Jadi bahasanya kalau bisa kita yang sudah lama lebih dulu untuk berbicara demikian. Jangan sampai orang yang baru tinggal dekat dengan kita itu yang berbicara duluan. Kalau bisa orang yang sudah lama, karena dia yang lebih tahu sikon, situasi kondisi di situ atau sekelilingnya. Yang kedua, ketika ada tetangga baik yang baru ataupun yang lama, jangan pernah ikut campur dengan masalah orang. Walaupun kita dianjurkan untuk menyampaikan yang hak. Ketika menyampaikan yang hak, maka berbicaralah, atau tidak ada yang hak, maka diamlah. Ya walaupun kita tahu kita sangatlah paham agama, akan tetapi sekali, dua kali kita diamkan saja, tiga kali kita tegur. Misalkan dia sama anaknya kebangetan, ya sama anaknya, anak kecil kebangetan dan sebagainya, kita nggak usah menyinggung itu anaknya, kok jangan dimarahin dulu, jangan. Kenapa? Misalkan namanya anaknya seorang wanita, misalkan kita panggil, kenapa dede kok nangis terus, sini. Misalkan ada anak kita ini sama kakak atau sama adeknya jajan bareng di sini gitu kan. Jadinya setidaknya kita ada kalimat-kalimat yang baik, tapi kalimat yang baik itu harus kita pikirkan dulu, takutnya menyinggung orang lain. Nah kita tawarkan seperti itu. Jangan pernah, ya kita walaupun kita tahu, tapi kita ada caranya untuk menyampaikan. Jangan udah tahu dia galak banget sama anaknya, kita bilang itu kan anak kecil nggak punya pikiran ya. Jadi ujung-ujungnya ribut. Jadi yang lebih baik kita ngomongnya itu jangan menyinggung. Misalkan dek sini main sama kakaknya nih, kalau enggak di sini jajan ayo gitu. Walaupun kita kondisi kita sangat minim, pada nyatanya kita menawarkan demikian bukan memberikan jajanan 50.000, 20.000 atau 10.000. Misalkan kita sanggupnya 2.000, kita ajak jajan bareng sama anak kita 2.000 ya nggak ada masalah. Sejenak dia tenang, itu anak kecil, sejenak dia tidak membuat pusing orang tuanya. Mungkin dengar anak itu pusing karena kondisinya juga lagi kepepet, anak pusing, udah kalut lah gitu ya. Pertama itu. Yang kedua, misalkan sepertinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada istri-istrinya, salah satunya Sayyidah Aisyah, diajarkan kalau mau nyayur dah gitu ya, kalau mau masak nyayur kuahnya dibanyakin. Nah sampai istrinya bertanya, untuk apa ya Rasulullah? Kita bagi tetangga-tetangga kita, ya walaupun arang dikit, bahasa orang Betawi itu arang dikit lah gitu ya. Misalkan sop-sopan gitu pun. Kalau sop beneran kan ada ayamnya, mungkin ada dagingnya, ini sop-sopan lah. Ya kita bahasanya beli sayuran, kita sop-sopan lah gitu. Mungkin kuahnya dibanyakin, tapi yang ada rasanya, jangan kuah dibanyakin garamnya kurang, mecinnya kurang, ya jangan. Tetap kuahnya banyak,
kualitas rasanya juga ada gitu. Jangan kuahnya dibanyakin, tapi pengertiannya banyak kuah doang, Bun. Jadi rasa tetap nomor satu ya. Sehingga kita berikan walaupun sarang dikit, misalkan tetangga kita ada di kanan satu, di kiri satu, di depan satu, di depan tiga misalkan, udah cukup aja semangkok. Saya teringat kalau orang-orang dulu, Bun, itu kalau dia masak apa pasti ngebagi, karena mereka itu menjalankan syariat dari Nabi Muhammad. Apabila kita masak sesuatu nih, Bun, misalkan ikan asin lah, kan kamu kecium tuh, tetangga nyium, kita wajib bagi. Karena apa? Walaupun dia nggak suka, jangan aromanya aja sampai, tapi dia harus, walaupun dia maaf ya, ikan asin itu cuman misalkan kita cuma 2 nih, kita belah 3, kita belah 4, kita mau apa, arang dikit aja. Maksudnya apa? Satu, kita pengen ikan asin kita bisa ngerasain. Yang kedua, jangan sampai tetangga hanya mencium aromanya saja. Takutnya, maaf nih, Bun, saya memang nggak suka ikan asin, tapi kalau udah nyium ikan asin kayaknya lapar gitu. Walaupun saya nggak bakalan colek ikan asin gitu, tapi kan ada banyak lah, saya pernah menemui orang dia hanya mencium ikan asin aja, aroma laparnya tuh pengen makannya ada gitu. Nah, bagi. Nah, pertama kita masuk ke ranah mereka, tapi tidak sotoy gitu ya, tidak dengan seenak kata kita, tapi dengan kita pikir bagaimana penyampaian kita agar kita bisa bantu dia, meringankan dia. Yang kedua, kita bagi makanan. Misalkan ada pertanyaan gini, kita bagi makanan dia terus ya, tapi dia nggak pernah bagi makanan buat kita. Nggak usah kita berharap dia balikin makanan, karena kita tujuan kita beramal pertama. Yang kedua, menghargai, menghormati makhluk Allah, apalagi kita tetangga kita. Nggak usah minimal saya ngasih tempe, dia ngasihnya daging, ya enggak lah. Walaupun kita ngasih daging, dia ngasih tempe, ya nggak ngarep juga. Tapi kita ngarepnya bagaimana tujuan kita punya sedikit atau banyaknya makanan, mereka jangan hanya mencium pertama. Yang kedua, kita bagi agar kita tidak mendapatkan dosa daripada perbuatan kita gitu. Yang kedua itu. Yang ketiga itu, yang paling terpenting itu adalah saling tegur sapa. Ya, jadi kan pertama kan kita masuk ke ranah mereka dalam kondisi mungkin kurang baik lah gitu ya keadaan mereka. Tapi yang ketiga ini kita harus mesti tegur sapa. Misalkan kita yang mau keluar ke warung, misalkan ada anaknya aja panggil, misalkan, Dede, kamu nggak jajan ikut yuk gitu. Ya walaupun kita ada yang bilang begini, jangan nawarin jajan apa, kamu nggak tahu kondisi kita. Ya oke gitu. Cuman kan kita nawarinnya itu pertama ya basa-basi. Ya boleh, sangat boleh. Yang kedua, misalkan dia ikut jajan gak apa-apa, 2.000 gitu, 1.000 cari makanan yang jangan yang 2.000 cuma 1, tapi 2.000 bisa jadi 2. Jadi kanan kiri itu anak kecil itu pegang makanan lah. Mamahnya juga ngeliat, alhamdulillah anak saya dijajanin, anak saya dibeliin dan lain sebagainya. Insya Allah banyak sih cara-cara yang lain agar kita bisa baik kepada tetangga kita atau makhluknya Allah. Yang terlebih, yang paling mantap, kita ngasih aja, jangan ngarepin, jangan ngarep balik. Jadi yang tadi Gus bilang ya, ketika ada tetangga yang baru, itu sebaiknya orang lama yang harus mendahului. Jadi menyapa duluan, apa kabar ibu, dari mana asalnya gitu kan. Terus jangan pernah ikut campur urusan dia ya. Betul. Karena ikut campur bisa tadi bilang akan merambah ke hal-hal yang lain. Benar. Malah kita nggak, kan pernah ada orang itu, kayaknya kita nggak punya dosa, kenapa sih dia masih benci aja masalah kita nih gitu. Yang kita introspeksi diri, mungkin dia terlalu ikut campur sama urusannya gitu ya. Bukan gini, berbicara bukan ngerecokin, diem bukan sebodoh gitu. Jadinya berbicara bukan ngerecokin, diem bukan sebodoh. Kemudian berbagi dengan tetangga tadi ibaratnya kalau kita nyayur katakanlah kuahnya banyak. Jadi itu kan peribahasa. Bukan berarti kuah aja yang dikirim ya, tapi rasa ada isinya dan rasanya itu enak ya. Kemudian saling bertegur sapa itu dia yang membuatkan ya tadi keharmonisan dalam bertetangga. Nah kemudian bagaimana Gus ketika kita apa saja keutamaan ketika kita memuliakan tamu, nah itu tetangga. Kemudian tamu ini bagaimana tamu yang baru datang?
Kalau tamu kita ya pertama gini, jangan kalau kecuali memang kita akrab pertama. Yang kedua kita harus tahu sifat dia, Bu. Kecuali tamunya kita nggak kenal. Kalau nggak kenal, kita cukup pembukaan. Silakan duduk gitu ya. Yang kedua, makasih udah datang, ada perlu apa kali gitu kan, mungkin kita bisa bantu atau apalah gitu kan ya bahasanya. Terus yang kedua, kalau memang maaf, yang pertama kalau memang akrab ya bisa aja, bunda sehat bun, waduh jauh-jauh ini panas nih jemur tadi ya, minum dulu bun, kan gitu, es atau air biasa bun, kan gitu ya. Pertama basa-basi lah. Yang kedua, keluarkan ya apa yang kita punya. Makanya sangat baik kalau kita itu suka bukan nimbun sih bun, menyiapkan jajanan cemilan gitu ya, baik biskuit dan lain sebagainya. Biar apa kak, takutnya kita ada tamu, nggak ada jajanan gitu bun, nggak ya, bahasa simpelnya tamu nggak mungkin lah minta ini dan itu gitu ya. Tapi memang etikanya dalam Islam itu ketika tamu datang berikan yang terbaik. Ya, misalkan bahasa tadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat seseorang sedang bertamu, yang tuan rumahnya ini mengeluarkan sapi gemuk. Berarti sapi gemuk sedang dibikin dimasak lah, dikeluarkan, dihidangkan, ditawarkan, silakan makan. Ini maksudnya apa? Keluarkan yang terbaik. Misalkan kita punya air kulkas lah gitu, air kulkas, bun mau nggak air dingin? Itu wajib dipertanyakan, walaupun kita tahu nih misalkan Bunda Fitri memang nggak minum es gitu, kali aja gitu kan, daripada dimingkem aja. Takut sifat orang kan beda-beda bun, takutnya gini, wah harus buat ke rumah dia kan dia punya kulkas, gak orang bisa. Itu orang-orang yang gampang combres gitu bun, gampang cerita, takutnya seperti itu, jadi aib kita malah nyebar. Kita tawarkan semuanya, terus kita berikan yang terbaik. Misalkan kita yang terbaik itu, akan tetapi kita dalam kondisi kita nih, misalkan kita kayak nggak masak nih bun, hanya beli lauk jadi lah, terus makan gitu ya. Tapi memang nggak masak, kalau mau ya ntar beli lauk kan gitu. Itu basa-basi aja. Akan tetapi tamu, nah ini ada bicara tamunya. Tamu jangan ya, dia harus sunnahnya bertamu itu pun dia harus makan dulu di rumah. Sunnahnya bertamu itu dia, misalkan saya pengen main ke rumah Bang Tian nih, saya harus makan dulu. Jangan sampai takutnya saya datang ke rumah Bang Tian, saya menyusahkan Bang Tian. Jadi sunnahnya itu adalah bertamu itu kita mengenyangkan atau mengisi perut kita, agar nanti ketika main di sana tidak menyusahkan tamu, tidak menyusahkan pribadi kita. Nah, jadi dua ini harus balance ya bun. Jangan hanya tuan rumah yang diajarkan, tapi tamu tidak diajarkan. Jadi tamu itu kalau mau bertamu, kalau bisa, nah ini yang kedua, bawa tentengan. Ini kan sunnah ya. Misalkan dia bertamu ke orang tua ya wajib, bertamu ke guru ya wajib. Akan tetapi misalkan sama CS, sama teman, misalkan kita beli aja lah gitu kan, minuman yang di warung buat basa-basi, lo kan kosong banget gitu kan ya. Ataupun yang lebih nyohor, murah tapi banyak gitu, air sedus aja lah. Itu paling diledekin sama tuan rumahnya, banyak amat ini air gitu. Ya ini kan bahasanya ya kita dengan sikon kita. Jadi pertama dikenyangkan atau diisi, jangan sampai menyusahkan tuan rumah. Yang kedua bawalah tentengan. Walaupun bahasa orang Betawi dulu gini bun, bawa walaupun cuman kopi sesendok, gula sesendok, masa nggak bisa? Nah maksudnya apa? Nggak harus menyusahkan lu, tapi lu bawa gitu. Inilah ajaran orang-orang dulu luar biasa. Makanya apalagi kalau bertamu ke rumah orang tua, ya minimal bawalah gitu ya, walaupun cuma sesendok kopi, sesendok gula, kan gak mahal. Dulu kan Bunda mungkin tahu tuh kopi yang dibentuk sendiri segini nih, iya Bunda pasti paham dah gitu. Nah ini bawa aja dua-dua kan gitu, ya, walaupun memang dilihatnya dikit amat gitu, cuman memang kapasitas kita seperti itu, silakan gak apa-apa. Yang penting buat tentengan ya? Iya, yang penting buat tentengan. Bukan saran saya, ini saran agama Islam yang mengajarkan kepada kita. Jadi intinya Gus, kita juga kalau kedatangan tamu atau kita bertamu harus memperlihatkan wajah yang berseri ya. Betul. Ya Gus ya. Mungkin dengan wajah yang berseri maka
tidak ada solusi dari si tamu ataupun si tuan rumah, sehingga tidak ada sampai nggak mau dampak negatif. Iya betul. Jadi berarti dia senang kalau saya datang gitu ya. Betul. Terus nggak jadi kepikiran gitu loh yang Betul. enggak gitu. Nggak manyun aja lah Bu. Ya istilahnya manyun ya. Kita tutupin masalah kita lah. Iya, Misalkan saya main ke rumah Bunda lah. Jangan sampai Bunda nanya kamu kenapa kusut amat. Jangan sampai ya. kita biasa pura-pura cerah ceria walaupun tujuan saya pengen curhat sama Bunda nih. Tapi lihat Ciko dulu, Bunda lagi puyeng nggak? Takutnya saya pengen cerita ke Bunda juga lagi puyeng, ya jangan cerita lah. Itu nambah beban orang. Mungkin ceritanya baik-baik aja kan. Betul. Aja ya. Kebahagiaan aja. Kalau minta solusi silakan, tapi kalau sampai menambahkan beban kepada, misalkan saya bermain ke rumah Bunda Fitri, namain beban ya jangan. Gitu. Lihat sikon juga. Jangan dari rumah manyun sampai rumahnya orang yang kita jadi tamu manyun juga. Waduh, nama masalah. Udah gitu dia lagi puyeng juga, Bun. Iya, ternyata etika dalam ketika orang beriman terutama dalam bertetangga, kalau orang kita punya tetangga itu gampang susah ya. Betul. Karena kalau kita tidak benar-benar teliti juga ya, ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah tadi Gus bilang kita wajah yang berseri, kemudian bibir yang tersenyum, kemudian juga alhamdulillah kalau bawa tendengan gitu kan, atau kita memberi suguhan yang menjaminnya semampu, jangan dipaksa. Jangan dipaksa ya. Terus bertutur kata yang baik, kemudian berucap selamat misalnya, apa kabar dan sebagainya ya. Ya lalu Gus, ini kan kita pasti berbicara bersapa gitu kan, apa kabar. Lalu bagaimana dengan sedikit berbicara? Apakah ini pembicaraannya yang harus dikurangi atau pembicaraan yang sifatnya tidak semua gitu, nggak open gitu? Ya. Jadi berbicara sedikit itu ya bukan berarti Bun sehat. Bunda jawab sehat. Tersejam baru ngomong, bukan. Akan tetapi gini, berbicara pertama yang penting, yang baik saja. Yang kedua, kira-kira pembicaraan kita menambahkan masalah nggak nih? Atau menebar aib nggak? Atau menjadi fitnah nggak? Atau bahasanya ngomongin orang nggak, gibah nggak gitu? Kan gibah itu ngomongin hanya keburukan tapi tidak dijadikan pelajaran atau kebaikan buat kita. Nah misalkan enggak nih, aman-amannya silakan Bun. Misalkan kita bercanda nih, Bun sehat Pak, Bunda jangan lupa Bun jaga kesehatan fisik dan lain sebagainya. Ini kan banyak nih, cuma kan ada manfaatnya. Kalau diem aja ya Bunda juga bingung, lu datang ke sini kan main ke gua, aku diem aja gitu. Ataupun Bunda yang datengin, saya juga bingung, kok Bunda diem aja ya gitu. Jadi nggak asik lah. Silakan bercanda, silakan membaur, akan tetapi yang kita pikirkan yang baik nggak nih, ini manfaat nggak nih? Kalau enggak, apalagi bisa menyinggung tuan rumah atau menyinggung lawan bicara buat kita, itu jangan. Contoh misalkan orangnya hitam Bun, udah gitu kita nggak biasa bercanda sama dia, kita ledekin, lu hitam gak sih? Udah marah dia. Bahasa kasarnya Bu nggak usah bawa ke situ lah gitu ya, udah biasa aja, kecuali memang udah CS, udah akrab, nggak ada masalah, biasa kita kan meledekkan aja gitu. Nah jadi berbicara ya walaupun sedikit itu yang baik-baik saja. Takutnya kalau banyak jadi madorot Bun. Seperti kita makan kalau kebanyakan gitu ya pasti jadi penyakit tuh. Minimal kita mau tidur rasanya perut nggak enak banget, terus mau duduk rasanya nggak enak banget, begak dan lain sebagainya, sampai pengen ibadah juga malas kan gitu. Nah makanya diajarkan banyak, semua kepribadian kita, kehidupan sehari-hari ini benar-benar diajarkan atau dituntun oleh Nabi Muhammad, apapun itu. Maka kita perlu dan mesti kudu ya mencari apa sih yang baik, bagaimana sih yang baik, jangan sampai kebablasan. Ya, baik Gus, banyak sekali tadi yang kita bahas terutama mengenai etika orang beriman. Ini bisa dijadikan kita pelajaran atau tuntunan dalam kita
kita melakukan kehidupan sehari-hari ya. Lalu ini tadi Mas bilang kan kita harus sopan santun ya dalam menjaga silaturahmi dengan tamu, dijaga selama atau kita sendiri yang bertamu ke orang tersebut. Lalu bagaimana kalau misalnya ada rahasia-rahasia yang ingin disampaikan atau keperluan yang mungkin agak-agak apa ya, sebenarnya sih kurang kurang bisa kita curahkan, tapi karena kepepet gitu harus kita curahkan juga. Apakah dia juga mau menerima ketika kita punya masalah bersama? Jadi kuncinya baik tuan rumah atau tamu itu profesional, tidak menunjukkan masalah. Tapi kalau memang misalkan saya bertamu ke Bunda Fitri, saya kudu mesti nih ngobrol sama Bunda. Pertama kita lihat sikon dulu. Kira-kira kalau saya ngomong ini Bunda Fitri udah pusing, tambah pusing nggak gitu. Yang kedua, jadi masalah nggak buat dia. Kita pikirkan, kita lihat dulu sikonnya. Kalau memang ada momen yang baik, Bun, maaf, harus ngomong. Emang kenapa? Begini, Bun. Oh, menurut Bunda bagaimana? Begini coba. Ya, misalkan Bunda pun pengen ada tamu yang pengen dibantu lah. Terus Bunda nggak bisa bantu, maafin ya, bukan yang nggak mau bantu, benar, pengen banget pengen bantu, cuma saya nggak mungkin lah menceritakan keuangan saya, tapi saya belum bisa bantu, saya belum bisa buat memenuhi apa yang diinginkan, tapi mudah-mudahan main ke sini nanti main ke tempat lain ada solusinya. Sekali lagi bukan saya nggak membantu gitu. Jadi ada apa diplomasi yang baik ya. Setuju. Ya apa ya? Yang tidak menyinggung dirinya, walaupun mungkin dia sangat perlu banget ke kita gitu kan. Jangan sampai begini Bun, ini paling penting banget buat seorang yang lebih tua, baik kakak, orang tua, ataupun adiknya yang lebih mapan. Misalkan ada seseorang keluarga kita datang ke kita perlu uang lah, jangan sampai begini, solusi nggak ada tapi diceramain. Lu sih males sih, lu ketahuan kerja kemarin sono, nah ini jadinya aduh pecah nih pala. Jadi jangan itu dulu, tapi mau bantu atau tidak dulu, bisa bantu atau tidak dulu. Kalau tidak bisa bantu ya bicara, nanti lain hari baru dinasihatin gitu. Kita panggil bahasa kasar lagi ngobrol, sehat lo, bagaimana kemarin? Alhamdulillah bang, udah ketemu gini-gini. Ya udah, lu semangat aja, jangan sampai begitu lagi, ayo kerja semangat, lu nyari kerjaan lain deh. Itu jadi enak Bun. Tapi kalau dihajar hari itu, sebaik-baiknya kalimat itu nggak bakal diterima, yang ada perlawanan. Jadi kita lihat juga, jangan mentang-mentang abang, mentang-mentang orang tua, kayaknya yang dia enak aja gitu. Jangan. Ya, mitra jangan siar kajian pada maghrib bersama Gus dengan topik tadi etika orang beriman ya. Tapi sebenarnya banyak sekali yang harus dibahas ya Gus, karena ini dengan kehidupan kita sehari-hari yang agar kita bisa terjun ke masyarakat ini bisa diterima oleh masyarakat luas ya dengan tata cara atau etika yang kita miliki. Baik Gus, mungkin sebelum meninggalkan ruang siar, karena Gus juga ada keperluan yang harus dipenuhi ya. Silakan sebelum meninggalkan ruang siar ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Baik Mitra Gangga, saya yang menyampaikan demikian itu bukan berarti saya sudah baik atau lebih baik, bukan. Akan tetapi kita sama-sama belajar untuk mencari kebaikan. Yang kedua, kita sampaikan apa yang kita tahu. Dan yang ketiga, kita berusaha bersama-sama untuk bisa menjalankan kehidupan ini menjadi baik, menjadi mudah, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita belajar daripada nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW. Saya Gus Edward mengajak ke pribadi saya khususnya, perlahan-lahan kita bisa lebih baik. Maka daripada itu, mari kita tutup saja dengan doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.